Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diskusi Hukum. Teman-teman, pada kesempatan ini akan dibahas tentang alur proses persidangan perkara permohonan. Perkara permohonan dalam hal ini baik di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri. Dalam proses perkara permohonan, misalkan ini di pengadilan agama, permohonan pengesahan perkawinan, permohonan asal-usul anak, permohonan pengangkatan anak, misalkan permohonan dispensasi kawin bagi yang belum berusia 19 tahun, ataupun permohonan yang lain, misalkan permohonan wali amdol, permohonan penetapan ahli waris, dan yang lain. Ini sebagian orang belum tahu apa yang harus disiapkan atau bagaimana cara bersidang nanti, apa agendanya. Nah, dalam hal ini akan dijelaskan tentang agenda persidangan, apa yang perlu disiapkan. Nah, dalam perkara permohonan, persidangannya sangat singkat. Tentunya di sini majelis hakim adalah yang memimpin persidangan. Jadi protokoler persidangan dipimpin oleh majelis hakim. Nah, ketika perkara ini diperiksa oleh majelis hakim, pihak pemohon yang sudah mengajukan surat permohonan akan diperiksa. Nah, ini agenda pertama adalah pembacaan permohonan. Pembacaan permohonan di sini ya masing-masing. Misalkan dalam konteks perkara dispensasi kawin, ya itu permohonan yang dibacakan. Kalau permohonan perwalian anak, misalkan permohonan pengesahan perkawinan dari nikah siri atau yang lain. Jadi permohonan ini dibacakan. Setelah permohonan dibacakan, kemudian berikutnya adalah pembuktian. Pembuktian ini pihak pemohon sudah menyiapkan, misalkan pembuktian surat. Pembuktian surat ini harus dinasegelan, yaitu dimaterai dan berlegalisir di kantor pos setempat ya. Biasanya di kantor pos besar di kota kabupaten itu ada. Nanti dari kantor pos itu bukti surat diberi materai 10.000, kemudian di-stempel, ditandatangani oleh petugas pos di situ. Pembuktian ini bukti surat. Kalau butuh bukti saksi, tentunya menghadirkan alat bukti saksi. Kalau butuh bukti yang lain, misalkan bukti elektronik atau bukti yang lain, ya dihadirkan dalam waktu agenda pembuktian. Baik, setelah pembuktian selesai, ini biasanya kalau permohonan ini cepat dibacakan, kemudian pembuktian. Nah, kemudian agenda yang berikutnya adalah pembacaan putusan. Di sini ketika permohonan maka namanya penetapan. Jadi pembacaan penetapan. Pembacaan penetapan ini kadang langsung dalam season satu kali sidang. Jadi agenda dari sehari persidangan misalkan dalam waktu 1 jam, misalkan pembacaan permohonan, pembuktian, dan pembacaan penetapan. Atau ketika perkaranya misalkan perkara yang meskipun permohonan cuman agak berat, misalkan penetapan ahli waris yang membutuhkan konsep penetapan yang memang agak jumlah lembar halamannya banyak, misalkan bisa ditunda. Tapi kebanyakan dalam perkara permohonan ini 1 kali sidang aja selesai. Yaitu pembacaan permohonan, yaitu pembuktian dan pembacaan penetapan. Baik.
Apakah semua penetapan dari permohonan itu, pembacaan itu dikabulkan? Belum tentu, tentunya belum tentu. Kadang ada yang dikabulkan, kadang ada yang ditolak. Yang dikabulkan ini berarti pembuktiannya kuat. Saat mengajukan permohonan, bukti-bukti yang disiapkan kuat. Kalau yang ditolak, berarti pembuktiannya ini yang tidak kuat. Jadi tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Jadi dia tidak bisa membuktikan. Makanya di sini ditolak. Kalau dikabulkan, ini nanti dalam waktu tertentu, misalkan dalam 14 hari dalam perkara perkawinan dan turunannya ya, itu 14 hari nanti berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara ditolak, maka pihak pemohon bisa mengajukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Yaitu upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi loh. Apakah tidak banding? Tidak. Karena dalam perkara permohonan, maka upaya hukumnya adalah kasasi. Dalam upaya hukum kasasi yang diperiksa nanti adalah berkasnya saja. Lalu di mana mengajukan upaya hukum kasasi? Ya di pengadilan setempat. Misalkan saudara-saudara ini, teman-teman di lingkungan tempat tinggal misalkan di Pengadilan Agama Semarang, Kota Semarang misalkan, atau Pengadilan Agama Demak, atau Pengadilan Agama Jepara. Ia mengajukan kasasi di tempat tersebut, di pengadilan yang saudara daftar pertama itu. Dicek biayanya berapa begitu. Nanti putusan kasasi ini ketika turun apakah dikabulkan berarti menganulir putusan tingkat pertama tadi atau menguatkan berarti tetap ditolak. Jadi yang memeriksa kasasi ini siapa? Dari Mahkamah Agung. Setelah putusan kasasi turun dari Mahkamah Agung di Jakarta ya tentunya, nanti ngambilnya di mana ya? Tetap di sini di pengadilan tingkat pertama, di tempat tinggal teman-teman tadi berada. Nanti kalau putusan ini itu turun dari Mahkamah Agung, maka akan diberitahu oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri di tempat tinggal masing-masing. Kemudian ditunggu setelah diberitahu sekitar 14 hari nanti akan berkekuatan hukum tetap. Baik, teman-teman, demikian adalah penjelasan alur proses persidangan perkara permohonan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang akan melakukan menghadiri persidangan dalam hal permohonan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe, kemudian share. Oh ya, beri komen yang positif tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.